bisa sedikit cerita tentang Masjid Kauman, awal sejarah Masjid Kauman ini didirikan itu di tahun berapa? Oh, dibangun tahun 1852 Masehi, ya, itu. Jadi di saat itu masih atau Rabiul Akhir tahun 1302 Hijriah, ya. Jadi di saat masih administrasi wilayahnya masih masuk Kabupaten Pekalongan. Dulu Kabupaten Pekalongan, sekarang sudah Kota Pekalongan. Itu saat dibangun awal itu pada masa pemerintahan Bupati siapa, Ustaz? Wah, yo ini pendiri ini, ya, yaitu Raden Aryo Wiryo Tumenggung Adinegoro. Tumenggung, ya. Tumenggung Aryo Wiryo Adinegoro. Setelah itu ada pemugaran lagi di tahun berapa, Ustaz? Pemugaran itu yang pertama itu tahun 1907 tanggal 3 Juni pembangunan mihrab apa namanya, aula, bukan aula, apa namanya, serambi, ya, serambi kiri kanan dan depan, ya. Itu renovasi atau pembangunan awal, ya, di tahun 1907. Setelah itu ada pembangunan yang tahap selanjutnya. Itu waktu itu bupatinya ialah Adipati Aryonoto Direjo. Ya. Itu di saat yang pembangunan yang pertama. Untuk yang kedua, Ustaz, pembangunan selanjutnya ada di tahun berapa, Ustaz? Yang kedua bangun City tahun 1927, tepatnya 1 Jumadil Akhir 1858 Hijriah, ya. Itu sudah ditangani oleh masyarakat ini, ya. Sudah lepas dari pemerintahan saat itu yang berwenang bupati, ya, Ustaz? Jadi sudah lepas dikelola oleh masyarakat, yaitu Haji Muhammad Fadoli, Haji Masyhuri, Haji Matenur Wiryo, Haji Jahri, Haji Ibrahim Ismail, Haji Ambari, Haji Anwar, Haji Abdul Hadi, ya. Itu Pesindon Kauman, sebagian besar Kauman, ya. Yang menjadi pelopor untuk pembangunan masjid tahap kedua. Panitianya, ya. komitenya itu Forseter Sumadyo, Vice Forseter Insinyur Sutejo, Sekretaris Muhammad Fuzari, Peneng Mister bendahara ini, ya, Haji Muhammad Fadoli, Komisaris 1 Muhammad bin Salim, ya, Alatas, Meres 2 Haji Toib, Meres 3 Haji Muhammad Ambari, Komisaris 4 Haji Salim bin Muhammad Argubi, dan Gisennya Suryo. Itu pembangunan fisik, ya, Pak, pembangunan masjid, bangunan masjid. Kalau untuk sejarah menara sendiri, Ustaz, dari awal itu sudah ada menara atau belum, Ustaz? Pada awalnya belum ada menara, ya. Menara kemudian dibangun itu tahun 1900, selesai dibangun, ya, pembangunnya awalnya tidak ada tahu, ya. Selesai dibangun tahun 1933 Hijriah Masehi, ya. Setinggi 27 meter. Itu dibangun pada saat oleh bupati atau sudah
sudah dipanitiai sama masyarakat, Ustaz? Ini pribadi, hanya waktu itu bupatinya sudah ada Raden Tumenggung Aryo Suryo yang memerangi Pekalongan tahun 24 sampai 42. Jadi pembangunan menara ini secara pribadi, Ustaz? Pribadi oleh Habib Hussein bin Ahmad bin Syahabuddin. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Ustaz, profil Habib Said Hussein ini beralamatkan di mana, kemudian sekarang cucu-cucunya mungkin barangkali masih ada itu, karena banyak yang belum tahu ini, Ustaz, profil beliau ini, Ustaz. Beliau ini berada di Kauman Ledok, ini orangnya ya. Terakhir cucunya Abdurrahman itu meninggal belum lama ini. Saya tahu itu cucunya itu. Habib Abdurrahman bin Syihab ini. Jadi pribadi Tiongkok sendiri luar biasa. Ada yang mencoba dihitung dengan kurs keran, ya. Di kurs tahun 78 itu katanya seharga Mercedes yang terbaru. Ya. Pembangunan menara itu. Menara ini ya. Untuk kemudian selain pembangunan menara, pembangunan serambi dan renovasi yang lain, mungkin ada sejarah yang banyak yang belum tahu, Ustaz, soal mustaqo masjid, Ustaz. Itu mustaqo masjid itu sudah dari awal bentuk seperti itu atau ada perubahan atau ada kemudian pemugaran lagi, Ustaz? Sepertinya mustaqo itu tidak ada perubahan, ya, tidak perubahan. Masih tetap begitu, 27 meter, ya. Dan satu hal yang penting lagi, naik ke sana itu melewati muter begini ya, itu 99 kali, apa namanya itu? Tangga. Anak tangga. Anak tangga itu. Asmaul Husna. Yang ada di dalam menara itu ya. Dari bawah sampai ke sana itu 99 kali. Terus kemudian ada sejarah kalau mustaqo yang bukan di menara, Ustaz, mustaqo yang pernah diganti atau direhab itu di tahun berapa, Ustaz? Mustaqo? Oke, mustaqo yang pernah diganti itu. Itu mustaqo itu tahun 78 ya. Tepatnya bulan April 78 itu ambruk. Alhamdulillah ya. Model alhamdulillah, dengan ambruk itu lalu kita bisa mengetahui, sebab sudah bertahun-tahun pengurus mencari apa yang bocor mana dalam itu. Dulu kalau hujan kan bawah dipasang baskom ya, karena hujan tarik tidak ketemu ya. Lalu ada ini seorang dermawan alumni orang-orang Pekalongan, Letkol Ahfad ya, Apop mempunyainya, itu temannya Pak Dimbal di alun-alun katanya dulu. Itu kogel untuk masjid apa, disampaikan sudah membiayai beberapa kepentingan masjid ini akan mengganti plafon mustaqo ini. Dari itulah ketemu bahwa rembesan air dari mustaqo itu menyebabkan keropos, kayu jatinya keropos ya. Ini contohnya, ini saya ambil gambar ya. Nah ini ya. Ini jadi misalnya di sini, ini tempat duduknya undernya ini di sini. Nah itu menyebabkan ambruk ya, alhamdulillah. Satu hal yang juga itu genteng yang ketiban kejatuhan mustaqo ini tidak ada yang pecah, padahal mustaqo beratnya 450 kilo ya. Terbuat dari cor besi baja, kata Cina yang memperbaiki ya, itu.
Jadi apa namanya, luar biasa beratnya, tapi tidak ada pecah. Dan kebetulan lagi juga nggak patah, jadi hanya sayap-sayap ini meot-meot ya. Wah, suaranya terdengar sampai Jatayu. Oh, saya masih rapat di Jatayu waktu itu, ada suara gelombang apa ini, nggak lama dapat telepon dari masjid Mustoko Ambruk. Ya. Itu kira-kira jam 10-an. Kemudian diganti Mustoko yang baru, Ustaz? Hah? Diganti dengan Mustoko yang baru atau yang jatuh itu kemudian istilahnya diperbaiki lagi? Masih utuh. Masih utuh. Hanya diperbaiki, dipoles-poles aja sedikit. Ya. Nggak ada yang diganti. Sampai-sampai mau mengganti penangkal petir, nggak jadi. Katanya Cina yang garap nggak berani, 3 malam kalau tidur diimpeni datangin makhluk besar, ancam saya jangan diganti, saya masih kuat. Sehingga akhirnya irasional ya, udahlah nggak diganti, perbaiki. Jadi sampai sekarang yang berdiri kokoh itu Mustokonya masih utuh dari yang dulu? Masih utuh, tidak diganti. Bisa diperlihatkan yang ini, Ustaz. Apa? Bisa diperlihatkan. Nah, ini para kiai pada sore harinya sehari sebelum dikembalikan ke asalnya. Jadi atau yang di sini Habib Ali jelas ya, Habib Ali ini kan ya, ini wali kota. Nah, ini Habib Ali tinggi sekali ya. Tinggi sekali itu. Itu serangkaian sedikit cerita soal mulai dari awal kemudian dan berlangsungnya masjid sampai sekarang Mustoko itu masih berdiri kokoh saat ini. Kalau untuk sejarah kegiatan-kegiatan sendiri Ustaz, yang dari dulu sampai sekarang masih ada dan mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah tidak ada, seperti Ustaz Mahmud pernah cerita seperti majelis diniyah atau apa nih, ya, itu mungkin bisa sedikit cerita Ustaz. Ya. Nah, sebelum ke situ ya, pengembalian ini tidak pakai helikopter ya. Karena apa? Biaya helikopter wali kota tidak kuat dan izinnya ke Pangdam Kodam sulit katanya. Akhirnya bagaimana? Dilepasi, dipilih bagian-bagian itu diangkat pakai katrol ini siang malam 1 minggu. Jadi betul-betul dari Pak Tim sendiri sebagai ketua juga ikut ngangkat itu di atas jengking itu. Saya kan hanya nonton aja kan. Nah, ini bawahnya ini ya, diangkat ke atas itu. Siang malam ini malam hari ya. 1 minggu, Rebu pertama angkat, Rebu kedua pemasangan. Jadi ini di bawah pimpinan Insinyur Abu Bakar ya. Itu masih honorer Pemda ya. Nah, tentang tadi itu apa tadi? Majelis diniyah, kegiatan masjid. Tahun 78 ya, Pak Junet perintah kepada saya, kiai kumpulno. Saya itu kalau ada kiai kumpul seneng, nyawang itu seneng. Syukur-syukur kiai bisa musyawarah. Itulah permulaan. Lalu saya kumpulkan kiai-kiai dulu di tempat ini, dulu kantor Kementerian Agama
pesertaan itu agama. Nah, kemudian membahas masalah-masalah agama untuk mengayomi masyarakat kebutuhan syariat Islam. Nah, itu ya. Itu. Tiap malam Ahad itu pengajian umum di Serambi Masjid sambil menerima masail diniyah dari jamaah ini, pertanyaan tertulis. Lalu pada malam Kamisnya, jadi dari itu tuh saya ketik untuk undangan para kiai, malam Kamis nanti bahas ini. Itu malam Kamisnya dibahas oleh kiai-kiai masing-masing membawa kitab sendiri. Ya. Terkumpullah sekarang buku namanya Soal Jawab Agama Islam. Itu sangat bagus sekali. Itu sampai kemudian tahun 90, ya, waktu Pak Wali Kota sini itu Pak Khairon, itu Jumatan di sini berkali-kali merasa sesek penuh, lalu ngomong, Pak Mahmud, kalau masjid diperluas, ya monggo, saya minta Pak Wali membackup. Oke, ya backup. Nanti Ahmad juga bantu di persidangan DPRD. Tapi yang penting umat umat diberitahu main berayan, urun, infak, wakaf, itu ya. Kita umum ke masjid, kita buka rekening di Bank Eksim, ya, atas nama Pak Wali. Alhamdulillah bisa terini dapat bantuan dari Presiden 100 juta, komplit semuanya 300 berapa gitu di sini ada, itu sebagian besar adalah dari masyarakat. Jamaah itu. Untuk pembangunan Nah, di tahun lah, itu. gedung majelis termasuk yang dibongkar. Jadi hilang untuk perawatan masjid, karena masjid diperluas sampai 35% ke utara, ke selatan. Demikian pula ke utara ini akhirnya membongkar juga, menghilangkan kantor urusan agama. Karena urusan agama, Menteri Agama memberikan kesempatan untuk pindah dari sini di jalan apa sekarang Mojopahit ya, itu sementara pengagama pindah ke jalan sini Poncol itu, sini kosong tempatnya untuk musyawarah, dia kita bongkar, kita pindah ke atas, lantai atas sekarang ya, di atas kalau musyawarah di sana. Nah, sekarang itu akan kita pakai untuk perpustakaan masjid. Rencana untuk perpustakaan masjid. Hanya masih mencari tenaganya yang mampu koper, ya, mau itu sulit, ya, karena perpustakaan itu kan rumit, ya. Jadi Ustadz Mahmud sendiri mulai mencatat atau kemudian mencari sejarah-sejarah dari masjid ini sejak kapan, Ustadz? Apanya? Ustadz Mahmud mulai mengumpulkan data-data, kemudian mulai mencari sejarah atau fakta soal masjid itu sejak kapan, Ustadz? Ya, saya ini sudah lama ingin masjid ini kok besar, kok enggak ada tertulis sejarahnya, cari-cari. Alhamdulillah keresahan Allah, pemerintah mengadakan lomba apa? Lomba kemakmuran masjid, namanya kesehatan masjid. Itulah cari, tidak ada begitu kan. Pojok sana saya cari, ya udah. Alhamdulillah menemukan itu di depan itu jam bahasatan itu ada kaligrafi kayu terbaca, lalu saya minta kiai untuk menerjemahkan. Itu ketemunya tuh pertama. Ya. Tahun berapa itu, Ustaz? Itu tahun 7, ya sudah akhir, sudah anu. Jadi waktu ada lomba itu awal menemukan. Baru saya mau semangat untuk apa namanya, untuk menyusun ini. Ya. Istilahnya itu prasasti ya, prasasti betul. Prasasti pembuatan masjid itu. Kita salin diterjemah oleh itu
tahun 89. 89. Itu 9. Kemudian di sepanjang perjalanan Ustadz Mahmud aktif di dalam masjid ini pasti kan mengalami pasang surut Ustadz. Mungkin yang dirasakan oleh Ustadz Mahmud perbedaan terkhusus untuk para remaja, para anak-anak yang muda itu semangat untuk meramaikan masjid mungkin ada perbedaan nggak Ustadz di era dulu dengan era yang sekarang? Itu saya masih ngarep-ngarep remaja pemuda-pemuda itu ke masjid, ya, ngapain di masjid. Ya, waktu masih sekolah itu di masjid saya di Jenggot, ya, itu kalau sebulan sekali itu mengumpulkan dana untuk bayar rekening listrik ANIM, itu namanya ANIM, ya, itu ada yang Rp1000, ada yang berapa itu kumpulkan. Jadi, nah, harapan saya, maka itu saya tulis ini, saya clippingkan itu anjuran-anjuran dari pusat tentang pemuda harus hidup di masjid, ya, di masjid itu. Nah, ya, maka kan sekarang pengurus relatif udah muda kan, udah. Saya 30 tahun lebih bantu masjid itu. Ya, dulu cari orang untuk kan repot, ya. Sekarang Pak Hakim, SHM Hum, ya, itu. Semua sadar. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sekarang masih ada Ustaz, yang masih rutin dijalankan di masjid, ada apa saja Ustaz kegiatannya Ustaz? Sekarang ini alhamdulillah penuh kegiatan di masjid. Pengajian, taklim, itu kalau pada maghrib, ya, ada. Terus kalau Jumat subuh ada, ya. Dan semangat jamaahnya sekarang juga alhamdulillah makin syiar ke masjid itu. Jadi harapan Ustadz Mahmud untuk ke depan selain kepada masyarakat ataupun kepada para remaja anak muda, mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz di sesi penutup ini Ustaz? Masjid ini terakhir ini memiliki moto, ya, membangun masyarakat, masjid untuk membangun masyarakat lah gitu, ya. Apa Pak Hakim, motonya ini? Dari masjid bangun masyarakat, ya, lahir batin itu, dan akan memberdayakan masyarakat. Dana yang terkumpul kan dipakai untuk itu. Kalau sekarang terkenal ada di sana Kokaran apa itu? Kas masih terus habis itu. Itu. Kokaran dalam sehari atau berapa hari kas masjid tetap harus kosong gitu. Itu kosong. Wallahu alam itu. Jadi bisa kita kumpulkan, itu akan kita manfaatkan untuk usaha-usaha masjid. Jadi supaya kalau ada apa-apa masjid tidak harus membebani masyarakat, kecuali mereka sendiri yang ya kayak bangun ini kan juga kita hanya gembor tok di, ya, masjid gembor di jamaah, ya. Alhamdulillah kumpul infak ini kan sampai 5 miliar ini, ya. Ini sini sana tanahnya beli bahkan selatan itu kan masyarakat semua. Maka tempoh hari waktu ini akan ini ya, ada apa namanya, ada dorongan, ada terus anggapan ajaan untuk menyewakan menara masjid untuk antena HP. Tolak. Untuk sinyal. Untuk sinyal HP itu tolak. Apalagi HP bakir, wah haram gitu. HP itu banyak tidak baiknya. Walaupun sudah semangat di masjid sudah juga menyetujui dari pusat, Jakarta sudah umum. Biar Jakarta, sini Pekalongan lain. Kita mau ngomong mau buat apa? Tinggal ngomong sama umat jamaah. Alhamdulillah
kita ngomong sama umat jadi umat itu sudah sadar anunya itu, tinggal bagaimana menggerakkan mereka ini memimpin yang baik. Istilahnya Abi Bakir sama Abi Prutwe itu ngurusi yang profesional. Saya mau cari profesional itu seperti apa ya. Selama ini kan tradisional ya. Ya, matur nuwun Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan sedikit ngobrol ini bisa manfaat untuk banyak masyarakat secara luas dan secara khusus untuk masyarakat Pekalongan dan juga untuk anak-anak muda yang seumuran saya dapat memetik manfaatnya dari obrolan yang singkat ini, Ustaz. Ya, mudah-mudahan manfaat ya untuk umat. Matur nuwun, Ustaz. Oke.